Sahabat kenal, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengenali bahwa pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia juga banyak yang dari Papua. Mungkin ada sejumlah faktor kenapa para pahlawan asal Papua ini kurang dikenal. Padahal, pahlawan-pahlawan asal Papua ini berperan penting dalam sejarah perjuangan rakyat Papua dan menjadi simbol perlawanan dan semangat untuk meraih kemerdekaan serta hak-hak mereka. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang dihormati dan memiliki kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Papua. Nah, sahabat kenal, sekarang kita kenalan yuk dengan beberapa pahlawan Indonesia asal Pulau Papua. Yang pertama, yang pasti sudah kita kenal, yakni Frans Kasiepo. Ya, sahabat kenal, Frans Kasiepo merupakan putra bangsa asli Papua yang diberikan gelar pahlawan nasional Indonesia. Frans sangat berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dikutip dari laman RRI atau radiorepublikindonesia.co.id, Frans Kasiepo lahir di Waro Biak pada 10 Oktober 1921. Frans meninggal dunia pada 10 April 1979, tepatnya pada usia 57 tahun. Dalam konferensi Malino tahun 1946, Frans berperan sebagai perwakilan dari Papua, konferensi yang membahas terkait pembentukan Republik Indonesia Serikat. Frans merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua, sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, Frans juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 hingga 1973. Untuk mengenang perjuangannya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kasiepo di Biak, Papua Barat. Namanya juga melekat sebagai salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kasiepo dengan nomor 368. Dan pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan sosok Frans Kasiepo dalam mata uang kertas per rupiah, tepatnya pada pecahan Rp10.000. Dan sahabat kenal, perjuangan Frans Kasiepo di bidang politik terus berlanjut. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Indonesia di Biak. Frans terus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua meski Indonesia telah resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Karena pada saat itu Belanda menguasai sepenuhnya wilayah Papua. Dan sahabat kenal, Partai Indonesia Merdeka adalah partai pertama yang berdiri di Papua. Dan karena pergolakan yang terjadi di dalam Papua, maka Belanda menciptakan partai tandingan yang kelak akan menjadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka, yang masih eksis melakukan aksi ekstremis di bumi Papua hingga saat ini. Ya, sahabat gak salah dengar, OPM adalah bentukan dari Belanda. Makanya pemimpinnya ada di Belanda. Mereka hanya bisa ngerecokin aja karena memang didirikan sebagai partai tandingan untuk mengalahkan popularitas Partai Indonesia Merdeka yang didirikan oleh Frans Kasiepo bersama rekan-rekannya, yang pada akhirnya membuat Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada Martin Inde. Lahir di Doromena, Papua pada 14 Maret 1912, beliau wafat pada 17 Juli 1986. Gelar pahlawan nasional melekat pada Martin setelah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 077T/1993 tanggal 14 September 1993. Dulunya, Martin merupakan seorang polisi Belanda, tetapi ia mendukung penuh kemerdekaan Republik Indonesia. Jiwa nasionalismenya membawanya dalam sebuah pemberontakan melawan Hindia Belanda di Irian Barat pada September 1945. Aksi protes dilakukan terhadap pemerintah Belanda karena berencana memisahkan Irian Barat dari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Atas aksinya tersebut, Martin ditawan oleh Belanda di Hulu Digul selama 3 tahun. Berkat perjuangan yang dilakukan oleh Martin terhadap Indonesia, pada tahun 1963 hingga 1968, ia diangkat menjadi anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang ketiga, Johannes Abraham Bimara.
Johannes Abraham Dimara merupakan seorang mayor TNI. Beliau lahir di Korem, Biak Utara, Papua pada 16 April 1916. Johannes Abraham wafat pada usia 84 tahun, tanggal 20 Oktober tahun 2000 di Jakarta. Perjuangan Mayor Johannes sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya memperjuangkan dalam pengembalian wilayah Irian Barat ke Republik Indonesia. Beliau juga turut andil dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru pada tahun 1946. Pada tahun 1950, Mayor Johannes pernah menjabat sebagai Ketua OPI atau Organisasi Kemerdekaan Irian Barat. Beliau kemudian ditawan oleh tentara kerajaan Belanda. Pihaknya sempat dibuang ke wilayah Digul akibat infiltrasi yang dilakukan pada tahun 1954. Pada akhirnya, ia dibebaskan pada tahun 1967. Berikutnya ada Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui pada tanggal 18 Desember 1918. Beliau meninggal pada 7 Maret 1979 di usia 60 tahun di Serui, Papua. Silas merupakan sosok yang berjasa dalam sejarah Papua. Ia terlibat dalam perjuangan penyatuan Irian Jaya atau Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, Belanda ingin memisahkan Irian Jaya dari Indonesia. Pada bulan Oktober 1949, ia membangun Badan Perjuangan Irian di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini dalam upaya membantu memasukkan wilayah Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat New York Agreement, Silas merupakan salah satu delegasi dari Papua. Silas dipilih langsung oleh Presiden Soekarno yang ditandatangani pada 15 Agustus 1969. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan dalam beberapa tempat. Terdapat monumen Silas Papare yang berada di dekat Pelabuhan Serui, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro, Jayapura. Namanya juga diabadikan dalam kapal perang korvet kelas Parchim TNI Angkatan Laut, yakni KRI Silas Papare dengan nomor 386. Kemudian ada Mahmud Singgire Rumangisar, lahir di Kokas pada tanggal 27 Desember 1885 dan wafat pada tanggal 5 Juli 1964. Singgire adalah raja muda dari Kerajaan Fakfak. Pihaknya menjabat sebagai raja pada usia 21 tahun dengan gelar Raja Al-Alam Ugar Sekar, yang mengartikan raja yang lahir dan tumbuh tanpa pengaruh dan kuasa dari kerajaan lain. Singgire memimpin gerakan Cendrawasih Revolusioner di Irian Barat atau GTRIB pada tahun 1953. Kemudian juga ia memimpin gerakan organisasi pemuda Cendrawasih Muda. Gerakan yang dilakukannya dalam upaya membantu pemerintahan Indonesia untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kolonial Belanda. Ia sempat beberapa kali ditawan oleh Belanda. Ia mendekam di beberapa penjara seperti Saparu, Sorongdom, hingga diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Akhirnya perjuangan berbuah manis pada saat Irian Barat berhasil merdeka pada Desember 1949. Ini membawanya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, tepatnya pada periode 1959 hingga 1964. Sahabat kenal, demikian sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Papua. Tidak hanya 5 sosok ini saja, namun kami pasti yakin masih banyak sosok pahlawan lainnya yang berasal dari tanah Papua. Anda ingin menambahkan? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya.